Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Karuna Pelia dari Universitas Ciputra UC Online ingin mempresentasikan mengenai tujuan keuangan saya untuk materi analisis dari financial management. Untuk yang pertama-tama, saya telah mengisi kuesioner agar menentukan bahwa bagaimana profil saya sebagai investor. Saya telah melakukan kuesioner dengan 6 soal dan saya mendapatkan skor 13, yang artinya saya termasuk tipe investor risk balance, di mana saya mengutamakan keseimbangan hidup dan saya lebih berhati-hati untuk menerima resiko dalam batas-batas tertentu. Dan untuk keterangan saya untuk berinvestasi dalam jangka pendek, tujuan keuangan saya yang saya rencanakan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun adalah dengan menggunakan dana yang saya punya untuk perkuliahan dengan mendapatkan beasiswa dari pekerjaan saya sebagai teller di BCA Surabaya, yaitu di BCA Harun Muhammad, agar pendidikan saya bisa lebih maju lagi dan saya bisa menjadi pegawai tetap di BCA. Kemudian dari uang tersebut saya bisa juga menambah penambahan modal untuk bisnis saya dalam photo booth, karena saya memikirkan bahwa seseorang tidak boleh menjadi pegawai saja, juga harus memiliki bisnis sampingan sendiri agar mendapatkan 2 penghasilan. Karena saya memikirkan bahwa photo booth ini adalah usaha yang sangat bagus untuk dikembangkan di event di Surabaya ini. Untuk nominal yang saya siapkan dalam investasi kuliah yaitu 20 juta, ditambah modal usaha saya 3 juta per bulan. Saya menginvestasikannya dalam bentuk deposito untuk mengamankan dana saya, agar penyimpanan dana saya letakkan pada bank Cbank, karena bunga yang diberikan cukup menarik dari depositonya. Bila di bank BCA terkenal untuk deposito dengan bunga yang sangat rendah. Maka dari itu saya menaruhnya di bank Cbank dan depositonya mulai dari 1 juta dan depositonya mulai dari 6% untuk 6 bulan, 5,5% untuk 3 bulan, dan 5% untuk 1 bulan. Jika saya menginvestasikan uang kuliah saya 20 juta dalam deposito 6 bulan, saya mendapatkan bunga 6% dengan jumlah yang 593.443 sebelum pajak. Untuk dana photo booth, saya akan memasukkan dalam deposito juga per bulannya mendapatkan bunga sebesar 12.295 sebelum pajak. Untuk dana 3 juta agar tidak mengendap pada tabungan saja. Untuk investasi jangka menengah, saya menyiapkan dalam kurun waktu 1-3 tahun mendatang dengan menyisihkan dana setiap bulannya sebesar 2 juta sebagai dana darurat, karena untuk jalan-jalan saya masih menundanya terlebih dahulu karena masih banyak planning yang paling penting untuk saya siapkan, karena rencana juga bersama pasangan hidup saya untuk kehidupan berumah tangga di masa depan. Kebutuhan yang diperlukan juga masih belum berlebih-lebih dananya. Jika sudah mencapai kesuksesan, saya akan merencanakan liburan ke luar negeri bersama keluarga. Dana yang saya sisihkan ini juga untuk dibelikan US dollar agar saya memiliki dolar, karena takutnya terjadi invasi di Indonesia dalam bentuk pocket falas di MyBCA, karena pocket falas ini memberikan kurs terbaik yang terjadi saat itu. Untuk investasi saya jangka panjang, saya berencana untuk membeli rumah sendiri, yang mana rencana saya ini sudah terwujudkan. Saya juga membeli rumah di daerah Lontar, di dekat Geraha Natura, dengan saat itu rumah bernilai 850 juta. Saya juga memiliki KPR di BCA, dan saya juga memiliki saham di BCA, karena dimana kita tahu bahwa saat ini BCA sahamnya sangat terus melonjak naik tanpa adanya kerugian. Dan saya juga terakhir mengecek bahwa saat ini 10.875. Dana yang saya sendirikan untuk dana pernikahan saya dan pasangan saya menyetorkan sebesar 1 juta ke dalam tabungan Cbank agar dana ini terus berkembang mencapai 12 juta. Dan dalam deposito ini selama 6 bulan dengan bunga Rp356.066. Dana ini sebelum pajak ya. Saya juga berekspektasi bahwa saya dapat menikah di umur 26, dimana saya mulai umur 24 tahun ini untuk menyiapkan dana agar menikah secara matang, dengan memiliki keuangan yang stabil agar hidup rumah tangga saya dapat harmonis tanpa adanya perselisihan keuangan yang menjadi pokok untuk permasalahan perceraian sampai saat ini. Dalam kesimpulan saya, untuk hasil analisis ini, keuangan saya bahwa selalu memikirkan strategi di mana uang ini tidak diam saja meskipun saya diam, tetapi uang ini selalu berbunga meskipun saya tertidur. Konsep ini yang saya miliki pada setiap investor, karena mereka tidak ingin menyanyiakan waktunya secara percuma tanpa menghasilkan apapun.
agar tetap balance, saya selalu bermain aman karena dana saya yang saya miliki tidak sebanyak nasabah prioritas. Saya tetap mulai berinvestasi secara baik dan mengatur psikologi saya agar tidak terjerumus masuk ke dalam hal seperti judi. Saya juga tidak mau bahwa saham yang saya miliki terbuang sia-sia. Jadi saya selalu memikirkan dengan saya membeli saham seperti BBRI selain BBCA. Karena BBRI ini juga bagus seperti BMRI juga. Karena ketiga bank ini sangat stabil sahamnya, tidak selalu naik secara konstan, tetapi juga tidak turun langsung terjun payung. Hal ini karena saya percaya bahwa dari kebanyakan sharing nasabah bahwa saya memilih ini karena mereka sudah berpengalaman di bidang ini. Untuk sekian presentasi saya Karunia Priya mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.